Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Ngaji Bareng. Di episode kali ini, kita akan membahas satu tema menarik, yaitu kritik matan hadis. Bersama narasumber kita, yaitu Imam Mujahid Asy'abandi dari kampus UIN Salatiga yang sedang mendalami kajian ilmu hadis. Langsung saja kita sapa dan persilahkan orangnya datang. Perkenalkan, nama saya sebagai host kali ini yaitu Wafik Autori Rozak, dan dengan narasumber kita yaitu Imam Mujahid Asy'abandi. Nah, bagaimana kabarnya Mas Imam pada malam hari ini? Alhamdulillah sangat baik. Mungkin langsung saja kita mulai podcastnya agar tidak terlalu malam. Oke. Yang pertama yaitu mungkin bisa dijelaskan dulu apa itu kritik matan hadis. Tentu saja. Baik. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu kritik matan hadis. Nah, kritik matan hadis itu adalah proses penilaian terhadap isi atau konten suatu hadis untuk memastikan apakah isi tersebut sesuai dengan ajaran Islam yang otentik dan tidak bertentangan dengan Al-Quran, akal sehat, maupun sejarah dan prinsip umum dalam syariat. Nah, terus dalam istilah Arab itu kritik matan hadis itu adalah disebut naql al-matan, yang artinya yaitu mengkritik sebuah matan. Nah, bukan ada istilahnya itu bukan nakal al sanad ya. Nah, sanad itu kan lebih fokus kepada perawinya. Nah, ini difokuskan untuk kritik matan hadis. Itu. Oke, langsung saja. Setelah kita mengetahui tadi tentang matan hadis tadi, lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu kalau kita lihat sejarahnya, bagaimana sih perkembangan kritik matan hadis dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang ini? Nah, jadi perkembangan sebuah kritik matan hadis dari zaman Nabi itu memiliki 3 masa. Pertama, masa Nabi Muhammad itu sendiri, yang kedua masa sahabat, dan yang terakhir yaitu masa tabi'in atau pasca sahabat, sesudah sahabat. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan setiap masa-masanya. Nah, pada masa Nabi Muhammad itu hadis menjadi sumber utama dan otoritas tunggal. Itu jika ada kesalahan dalam penyampaian hadis langsung dikoreksi oleh Nabi Muhammad itu sendiri. Nah, terus jadi kontrolnya sebuah hadis itu langsung kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lanjut yang kedua pada masa sahabat. Nah, setelah wafatnya Nabi Muhammad itu para sahabat sangat berhati-hati dalam meriwayatkan sebuah hadis. Nah, mereka tidak segan menolak hadis jika itu hadisnya dirasa bertentangan dengan Al-Quran. Nah, itu. Terus misalnya contohnya itu ada sebuah hadis di zaman Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab itu pernah menolak riwayat hadis karena tidak sesuai dengan praktik Nabi yang ia lihat langsung. Nah, yang ketiga yaitu pada masa tabi'in atau pasca sahabat. Nah, pada masa ini mulailah muncul upaya sistematis untuk mengkritisi matan, terutama ketika hadis itu mulai bercampuran dan dengan kepentingan sebuah politik atau ajaran kelompok tertentu. Nah, para ulama itu mulai membangun kaedah-kaedah kritik seperti menolak hadis yang bertentangan dengan akal sehat. Lalu bisa juga itu mengandung kelebihan yang mustahil dalam akal kita. Oke, terima kasih. Tadi kan disebutkan bahwa
setelah masa Rasulullah itu masa sahabat, di situ disebutkan kalau hadis berdasarkan dengan Al-Quran. Ya. Terus yang menjadi pertanyaan selanjutnya yaitu apa sih standar yang digunakan atau yang disepakati para ulama? Oke. Nah, dalam hal ini ada beberapa standar umum yang disepakati oleh para ulama, diantaranya satu. Nah, hadis itu harus sesuai dengan Al-Quran. Nah, maksudnya sesuai dengan Al-Quran itu tidak bertentangan dengan makna atau dengan ayat-ayat Al-Quran tertentu. Nah, jika sebuah hadis itu bertentangan dengan Al-Quran yang sifatnya qat'i, maka itu harus ditolak. Nah, terus yang kedua, sesuai dengan hadis mutawatir. Nah, contohnya kayak hadis ahad yang bertentangan dengan hadis mutawatir itu tidak diterima. Nah, yang nomor 3 itu tidak bertentangan dengan akal sehat manusia, akal sehat dan realitas manusia. Nah, maksudnya contoh hadis yang menyatakan hal yang tidak mungkin secara logika atau ilmu pengetahuan. Nah, maksudnya itu sebuah hadis yang tidak masuk di akal itu tidak wajib, itu harus ditolak atau dikritik dulu. Nah, matanya. Terus yang keempat itu ada tindakan berlebihan memuji individu tertentu. Nah, jika sebuah hadis itu memuji atau memuja seseorang atau kelompok tertentu yang tidak wajar, maka itu harus dicurigai dulu. Nah, maksudnya kita harus mengkritik, meneliti. Bahasa di ilmu hadis itu mentahridz hadis. Nah, ya. Oke, selanjutnya tadi sudah disebutkan standar-standar untuk tentang mengkritik hadis. Mungkin selanjutnya tentang standar yang masih disepakati atau masih diperdebatkan oleh para ulama kan mesti ada. Nah, untuk zaman sekarang itu apa sih yang diperdebatkan gitu? Nah, beberapa hal, tidak semua standar itu disepakati oleh para ulama. Nah, itu ada beberapa hal yang diperdebatkan. Nah, satu diantaranya yaitu hadis ahad. Nah, hadis ahad dalam masalah akidah. Nah, sebagian menolak pengguna hadis ahad untuk akidah, sebagian lain menerima jika sanadnya itu kuat. Jadi ketika hadis itu dicurigai dalam perawiannya lemah dan itu menuju kepada akidah, itu tidak boleh digunakan. Nah, kalau sebuah hadis itu diteliti perawi sanadnya itu mutawatir atau sanadnya itu sahih, lah itu baru bisa digunakan. Oke, terima kasih kepada Mas Imam karena sama-sama telah menjelaskan tadi tentang matan-matan hadis. Mungkin untuk teman-teman yang mau bertanya-tanya nanti juga bisa menghubungi Mas Imam. Nanti saya kasih nomornya. Nah, untuk di kolom komentar ada, Mas. Kolom komentar nanti disematkan nanti. Nah, untuk sebelum penutup mungkin saya meminta kepada Mas Imam untuk memberikan pesan-pesan kepada teman-teman UIN Salatiga, mungkin bisa disampaikan. Oke, langsung saja pesan saya, yaitu saya cuma ingin mengingatkan bahwa memahami sebuah hadis itu tidak cukup untuk dihafal saja. Nah, terus tapi kita perlu menganalisis dengan kritis apa itu hadis, terutama pada sebuah matan. Nah, semakin kita kritis dan semakin kuat pula pemahaman kita tentang sebuah hadis. Oke, itu saja sih. Oke, terima kasih kepada Mas Imam Said. Mungkin itu pesan dari Mas Imam. Teruslah belajar dan teruslah berpikir untuk kritis. Nah, terima kasih banyak dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton channel YouTube kami. Jangan lupa subscribe dan mention channel YouTube Ngaji Bareng. Sekian dan terima kasih. Nantikan episode selanjutnya yang sangat seru. Oke.